adanya program ini, saya bisa melanjutkan sekolah lagi dan meringankan beban orang tua. Terima kasih juga kepada Pak Presiden Prabowo. Dengan programnya ini, saya dan teman-teman bisa melanjutkan sekolah dan menggapai cita-cita. Kami berharap bahwa Sekolah Rakyat ini menjadi sebuah pionir untuk menyiapkan generasi muda, generasi Indonesia yang unggul, berkarakter, dan memiliki akhlak yang baik. Sekolah rakyat akan berhasil jika siswanya berhasil, bisa mengikuti pendidikan yang ada di sekolah rakyat, kemudian mereka bisa saling membantu, dan mereka bisa keluar dari sekolah rakyat ini dengan baik ya. Mereka bisa cerdas bersama, tumbuh setara, dan bersama-sama meraih masa depan yang gemilang. Kabupaten Temanggung terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan utara ke selatan 34.375 km dan timur ke barat 43.437 km dengan luas wilayah 870,65 km persegi. Batas-batas administratif Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo. Wilayah Kabupaten Temanggung secara geoekonomis dilalui oleh 3 jalur pusat kegiatan ekonomi, yaitu Semarang 77 km, Yogyakarta 64 km, dan Purwokerto 134 km. Penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 sebanyak 814.879 jiwa, yang terdiri dari 409.118 jiwa laki-laki dan 405.761 jiwa perempuan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Temanggung 2025, jumlah sekolah di SD Kota Temanggung sebanyak 26 sekolah, SMP sebanyak 14 sekolah, SMA sebanyak 6 sekolah, dan SMK sebanyak 8 sekolah. Ya, tantangan yang terbesar terkait dengan pelaksanaan sekolah rakyat ini adalah bagaimana kita menghadapi siswa. Karena siswa ini berasal dari berbagai latar belakang ketika masuk ke SR. Nah, itu yang harus menjadi sesuatu yang kita bantu mereka agar mereka bisa melakukan penyesuaian diri mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah rakyat. Ya, evaluasi perkembangan dilakukan setiap minggu oleh pihak sekolah. Nah, kami dari Sentra Terpadu Kartini Temanggung juga memantau perkembangan siswa, terutama dari perilaku, kemudian juga kemandirian, kemudian kepercayaan diri siswa, itu juga menjadi pantauan kami. Dan saat ini kami melihat kondisi di sekolah rakyat, siswa mulai belajar mandiri, kemudian juga sudah muncul kepercayaan diri dari siswa karena mereka setiap hari itu ada proses kegiatan pembelajaran. Jadi siswa itu diminta untuk belajar tampil di depan teman-temannya untuk memberikan tausiah itu pada saat mereka selesai mengikuti kegiatan ibadah sholat rutin. Itu biasanya ada tausiah dari setiap siswa, minimal 3 orang untuk sekali tampil itu. Dan itu menjadi ajang mereka belajar untuk percaya diri. Untuk program ya, yang pasti saat ini adalah program ini semakin banyak diminati masyarakat ya. Kita mendapatkan beberapa permintaan untuk pendaftaran sekolah.
siswa, dan kebetulan pada waktu itu kami sudah penuh dan ada proses seleksi, terutama dari seleksinya sebenarnya dari orang tua ya. Apakah orang tua mengizinkan mereka belajar di dalam sekolah rakyat seperti itu, dan saat ini minat masyarakat dan pemahaman mereka terhadap sekolah rakyat semakin tinggi, dan itu membuat keinginan masyarakat kita yang memang sangat membutuhkan itu berharap anaknya juga bisa sekolah di sekolah rakyat. Ya, SRMA 16 ini siswanya adalah anak SMA ya, kelas 1. Dan kita di sini fasilitasnya karena memang kita adalah sentra yang membawahi disabilitas, maka semua layanan di sentra fasilitasnya juga sudah ramah untuk disabilitas, tentunya juga ramah dengan anak karena akses-aksesnya itu mudah ya, tidak menyulitkan seperti halnya untuk asrama itu akses masuk untuk putri itu sendiri, kemudian akses masuk untuk laki-laki itu ada di atas, itu juga pintu sendiri, dan kita menggunakan lorong yang naik ya, yang juga bisa diakses oleh disabilitas, sehingga mudah kalau nanti di SR itu ada anak background-nya disabilitas. Kemudian juga fasilitas di dalam asrama itu satu kamar, ada kamar mandinya, sehingga tidak berebut antri untuk mandi, dan kami menyiapkan semuanya sebelum mereka masuk, itu bekerja sama dengan PU, dan sampai saat ini perbaikan apabila ada kerusakan itu kita bantu untuk menyelesaikan karena kebutuhan siswa ini adalah yang utama, terutama terkait dengan tempat mereka tinggal supaya tidak terjadi kekisruhan karena mereka setiap pagi harus masuk sekolah, kemudian juga sore selesai masih ada kegiatan lainnya sampai mereka harus istirahat malam. SR di sentra ini merupakan sekolah rakyat rintisan. Jadi kita direncanakan 1 tahun berada di sekolah di sentra. Kemudian di tahun berikutnya nanti akan dipindahkan ke sekolah yang disiapkan di lahan Pemda. Di Temanggung sudah tersedia lahan seluas 5,3 hektar dan sekarang sedang penyiapan dari administrasinya. Mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru 2026 sekolah sudah siap dan siswa dari SRMA 16 yang posisinya berada di sentra terpadu bisa dialihkan aktivitasnya di sekolah yang baru seperti itu, dan direncanakan itu akan menerima siswa SMP juga, kemudian juga SD, sehingga harapan dari Bapak Presiden kita satu sekolah itu sebanyak 1.000 siswa itu bisa terpenuhi. Itu harapan kami juga, mohon didoakan supaya bisa terlaksana. Keberhasilan SR tentunya berkait dengan siswa. Jika siswanya bisa mengikuti aktivitas sekolah, itu merupakan sebuah keberhasilan kalau menurut saya, karena sekolah tidak akan berarti apabila siswanya tidak berhasil ya. Dalam arti berhasil, mereka bisa menyesuaikan diri di sini, bisa mengikuti proses pembelajaran, kemudian mandiri, kemudian juga bisa punya kepercaya diri berhadapan dengan orang itu, tidak lagi minder, kemudian tidak ada bullying, tidak ada kekerasan di sini, dan kita berharap mereka saling bergandeng tangan supaya mereka yang mungkin kemampuannya kurang bisa dibantu oleh temannya sehingga mereka bisa setara sesamanya dan bisa bersama-sama nanti keluar dari SR untuk mencapai cita-cita sesuai dengan yang mereka harapkan. Ya, sekolah rakyat akan berhasil jika siswanya berhasil, bisa mengikuti pendidikan yang ada di sekolah rakyat, kemudian mereka bisa saling membantu, dan mereka bisa keluar dari sekolah rakyat ini dengan baik ya. Mereka bisa cerdas bersama, tumbuh setara, dan bersama-sama meraih masa depan yang gemilang. Sekolah rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam kategori miskin. Sekolah rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal.
Fasilitas yang disediakan mencakup asrama bagi siswa dan guru, serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Sekolah Rakyat adalah gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memuliakan keluarga miskin dan memfasilitasi kebangkitan wong cilik. Visi Sekolah Rakyat adalah mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan. Misi Sekolah Rakyat adalah memberikan pendidikan berkualitas untuk siap menempuh pendidikan lanjutan, menanamkan pola pikir pantang menyerah dan gigih dalam meraih masa depan, menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan cinta tanah air, dan menguatkan rasa percaya diri, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur. Presiden telah memberikan arahan tegas terkait pengembangan 200 sekolah rakyat yang menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Perkenalkan, nama saya Sherly Keila Nesti. Saya siswi dari SRMA 16 Temanggung. Alamat saya Dusun Tegalombok, Kelurahan Sangrahan, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung. Perasaan saya saat bisa masuk di SR Temanggung ini senang, bisa membebankan ringan orang tua dan bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah. Mungkin yang saya rindukan setelah masuk SR ini tentu orang tua, karena pertama kali pisah dengan orang tua selama seumur hidup ya. Untuk sekolah di SR, untuk masa depan tentunya lebih baik, lebih disiplin, karena di sini juga dididik untuk kedisiplinan. Terus lebih giat lagi belajarnya karena ada jam belajar sendiri waktu malam. Terus lebih semangat lagi karena dibiayai ya. Momen, tentu semua momen berkesan ya, dari awal masuk MPLS, sekolah, terus sama kegiatan sehari-hari pastinya berkesan karena bersama teman-teman. Cita-cita saya ingin menjadi polwan karena di keluarga besar saya itu kan udah salah satunya udah ada yang menjadi polisi, TNI, terus abdi negara, terus keluarga kecil saya yang belum, terus pengen aja gitu. Kesan pesannya buat teman-teman, jangan mudah menyerah. Kita di sini didampingi oleh pemerintah yang selalu peduli dengan kita. Jangan putus asa dan rendah diri, karena kita di sini juga bisa masih sekolah dengan gratis, dengan dibiayai pemerintah. Hubungan sosialnya tentu baik ya, karena kan setiap hari sama teman-teman dari satu kamar, terus makan, kumpul, belajar gitu kan sama-sama terus. Terus saya kan juga ikut organisasi OSIS, terus kan sama-sama sama Bapak Ibu guru juga yang mendampingi, terus kan juga baik. Terus kalau hubungan sosial, kalau di rumah saya kan kurang introvert lah ya, nggak pernah keluar rumah. Terus di sini makin lama jadi hubungan sosialnya juga baik. Guru-guru di sini juga baik. Terus kalau ada masalah atau dari anak yang kurang bersosialisasi gitu juga dibantu. Dengan adanya program ini, saya bisa melanjutkan sekolah lagi dan meringankan beban orang tua. Terima kasih juga kepada Pak Presiden Prabowo, dengan programnya ini saya dan teman-teman bisa melanjutkan sekolah dan menggapai cita-cita. Harapannya untuk sekolah rakyat yang ada di Indonesia lebih baik lagi, dan tentunya jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk bersekolah di sekolah rakyat, karena kesempatan tidak datang dua kali. Perkenalkan, nama saya Pak Panut dari Dusun Senanggan, RT 03 RW 07 Desa Kemloko, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung. Terima kasih pada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mencanangkan program
sekolah rakyat bagi orang-orang yang kurang mampu. Karena saya orang kurang mampu, saya sangat berterima kasih pada pemerintahan Pak Prabowo Subianto, sehingga anak saya bisa masuk sekolah di sekolah rakyat. Ini sangat membantu sekali keluarga kami demi cita-cita anak kami di masa depan. Semoga Yang Maha Kuasa mengabulkan doa keluarga kami, cita-cita anak kami terwujud. Saya sangat terima kasih sekali kepada Bapak Menteri Sosial yang telah memberi bantuan-bantuan kepada anak kami di sekolah rakyat ini untuk kebutuhan-kebutuhan anak kami di sekolah rakyat. Dan kami orang tua sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru di sekolah rakyat di Sentra Kartini Temanggung ini yang telah mengasuh, membimbing anak kami. Semoga anak kami menjadi anak yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, patuh pada orang tua, berbakti pada orang tua, patuh pada Bapak Ibu guru, menghormati Bapak Ibu guru, peduli sama teman, peduli pada orang lain, berguna untuk bangsa dan negara di masa depan. Harapan kami ke depan, pemerintah supaya terus membantu warga miskin seperti saya ini, supaya anak kami terus melanjutkan dari sekolah rakyat ke perguruan tinggi. Harapan kami dan doa kami, semoga Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintah kuat dan sehat dalam menjalankan tugas untuk negeri ini. Semoga negeri ini semakin maju di bawah pemimpin Bapak Presiden Prabowo Subianto. Perkenalkan, nama saya Agus Adibil Muhtar. Saya adalah Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 16 Temanggung atau SRMA 16 Temanggung. Sekolah rakyat ini didirikan atas dasar cita-cita mulia dari Presiden kita, Bapak Prabowo. Yang pertama untuk memutus rantai kemiskinan, kemudian untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa-siswa yang terbatas dalam mendapatkan pendidikan, terutama untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. Di sekolah ini siswa tidak hanya belajar secara akademik saja, tetapi kemudian mereka dibekali pengetahuan-pengetahuan non-akademik, misalnya seperti life skill atau kemampuan hidup yang sebagai bekal mereka ketika lulus nanti mereka bisa mempersiapkan diri untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan mereka. Tantangan yang utama yang kita hadapi adalah merubah mindset dari siswa-siswa tersebut. Siswa ini berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, tentu saja dengan cita-cita dan kepribadian yang berbeda. Maka ketika masuk sekolah rakyat,
kita memiliki sebuah tantangan untuk bagaimana mengembangkan siswa ini menjadi lebih terbuka pikirannya dalam menatap masa depan dan mempersiapkan masa depan mereka lebih baik lagi. Di sini siswa sudah belajar banyak hal. Siswa secara periodik kita pantau perkembangan psikologis mereka. Jadi siswa tidak hanya belajar akademik saja, tetapi kemudian siswa belajar secara religi, itu kita tingkatkan religiositasnya, kemudian juga dalam hal peningkatan kapasitas kemampuan mereka untuk mempersiapkan kehidupan. Untuk fasilitas saat ini sudah sangat lengkap. Kita sudah memiliki laptop sejumlah siswa, yaitu 125 siswa. Kita juga sudah dilengkapi dengan smartboard untuk mendukung pembelajaran di dalam kelas. Juga fasilitas-fasilitas pendukung lain seperti alat-alat olahraga, kemudian juga asrama dan fasilitas pendukung yang kita gunakan untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam siswa. Kendala yang utama yang dihadapi dalam mengelola sekolah rakyat ini adalah kita mempersiapkan siswa untuk masa depan. Maka kendala yang kita hadapi adalah bagaimana mempersiapkan siswa ini, mereka supaya siap untuk menghadapi kehidupan. Kemudian kendala-kendala yang lain seperti masalah sarana prasarana dan kemudian masalah perlengkapan dan sebagainya, ini merupakan masalah kecil yang sedikit demi sedikit bisa kita atasi dan kita tanggulangi. Untuk kurikulum di sekolah rakyat, kita menggabungkan berbagai macam kurikulum, tentu saja kurikulum nasional yang berdasarkan sistem pendidikan nasional, kemudian juga kita menggabungkan dengan kurikulum Kementerian Agama, kemudian juga kurikulum life skill yang kita gabungkan untuk kemudian mempersiapkan siswa sehingga secara terintegrasi siswa tersebut bisa belajar dengan maksimal dan menyeluruh. Untuk pendaftaran sendiri, kita tidak membuka pendaftaran secara umum, tetapi kemudian siswa kita rekrut yang berasal dari desil 1 dan 2. Sehingga siswa yang berhak atau bisa masuk ke sekolah rakyat, itu merupakan siswa-siswa yang memang ditargetkan dari kalangan miskin dan miskin ekstrim yang terdaftar pada data yang kita ketahui nanti masuk dalam desil 1, desil 2, dan sebagainya. Kami berharap bahwa sekolah rakyat ini menjadi sebuah pionir untuk menyiapkan generasi muda, generasi Indonesia yang unggul, berkarakter, dan memiliki akhlak yang baik. Dengan adanya sekolah rakyat ini, kita berharap bahwa siswa-siswa ini tidak lagi terbatas pada akses pendidikan, tapi mereka memiliki kesempatan yang sama dan kesempatan yang luas dengan siswa-siswa yang lain. Jadi sekolah rakyat merupakan sebuah pionir, merupakan sebuah dasar dan landasan untuk Indonesia maju di masa yang akan datang. Sekolah rakyat bukan sekedar program. Ini adalah komitmen negara untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan adil bagi semua. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama untuk mengentaskan kemiskinan secara sistemik dan berkelanjutan.